Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya dalam keadaan sehat dan sukacita ya Kalisma? Betul Katika. Nah, untuk ibadah kita minggu ini, tanggal 25 April 2021 ditemani oleh Katika dan Kalisma. Nah, Kalisma, kalau untuk tema kita di minggu ini tentang apa sih? Minggu ini tema kita adalah Allah mengasihi aku, kamu, dan kita semua. Oh, jadi ada yel-yelnya ya Kak ya? Iya dong Katika, minggu ini spesial tuh Kak, ada yel-yel. Wah, tapi kayaknya ada yang masih belum lihat tadi atau ada yang lupa gitu. Boleh nggak sekali lagi ulang ya Kak ya? Mungkin tadi adik-adik ada yang ketinggalan ya Kak. Allah mengasihi aku, kamu, dan kita semua. Nanti adik-adik boleh minta difotokan atau divideokan oleh papa, mama, kakak, atau abang. Siapa aja yang ada di rumah untuk bikin video seperti ini atau difoto juga tidak menjadi masalah ya. Nanti jangan lupa di-share di grup kelas masing-masing. Yeay! Nah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk adik-adik yang ada di rumah, boleh dipersiapkan hati dan pikiran, kita mau bersaat teduh. Selesai. Nah, adik-adik, tadi Kak kita sudah ada yel-yel. Dan adik-adik pastinya sudah semangat ya pastinya. Betul, ya Kak. Semangat sekali pastinya. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita undang Kak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri yang di semua rumah ya. Kita mau bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah, medley setinggi-tingginya langit. Yo Bang Glenn. Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Katika, kasih Yesus itu indah sekali loh Katika. Betul sekali Kak, Yesus mengasihi aku, kamu, dan kita semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semua, mari kita berdoa, kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran bagi kita dalam minggu ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Inang Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik juga boleh membaca di rumah masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Yesus sudah bangkit. Dan itu yang sudah kita rayakan pada minggu-minggu sebelumnya. Ketika kita memperingati hari kematian Yesus, kemudian kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Jadi Tuhan kita itu, Yesus itu benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu membawa kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita sudah diberitakan tentang Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dikatakan tadi pada ayat yang terakhir bahwa itu adalah ketiga kalinya Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa setelah kematian Yesus, murid-murid itu diliputi dengan ketakutan. Jadi mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir. Itu bahwa Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah mati, pastinya serdadu-serdadu itu, orang-orang Romawi itu, orang-orang yang membenci Yesus itu, pasti sasaran empuk berikutnya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu mereka merasa gelisah, mereka merasa takut. Tapi ternyata Yesus memenangkan maut dan kematian itu, maut dan dosa itu. Karenanya untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia telah bangkit, maka dia datang menghampiri murid-muridnya. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ya, di Danau Tiberias. Ada beberapa murid-murid Yesus tadi disebutkan dalam firman Tuhan itu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada anak-anak Zebedeus dan lain sebagainya. Jadi waktu itu mereka berencana akan menangkap ikan, ya, menangkap ikan di Danau Tiberias. Petrus mengatakan bahwa dia akan ke danau, dia akan naik perahu, dia akan menangkap ikan. Tapi murid-murid yang lain justru dikatakan tadi mereka ikut gitu untuk menangkap ikan. Nah ternyata mereka di Danau Tiberias itu sudah lama, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ikan-ikan itu tidak mau menghampiri jala yang mereka lempar ke danau itu. Tapi kemudian ada muncul seseorang, ya, seseorang datang, seseorang hadir, menyapa mereka semuanya. Dia katakan tadi, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Gitu. Jadi Yesus bertanya, apakah ikan ada pada mereka? Apakah mereka memiliki makanan? Itu. Jadi untuk dibagikan kepada Tuhan Yesus. Tentu murid-murid itu mengatakan tidak ada, karena mereka memang tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan mereka menjala ikan itu. Lalu kemudian Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Nah, ini sesuatu terjadi. Bisa saja kita sebut ini adalah keajaiban, mujizat gitu. Ketika Yesus memerintahkan supaya jalannya dilempar ke sebelah kanan perahu, justru jala itu dipenuhi dengan ikan, sehingga mereka tidak bisa menarik jala itu. Jadi kalau dikatakan tadi dalam firman Tuhan, saking banyaknya ikan di dalam jala itu, mereka tidak sanggup menariknya, dan ternyata jala mereka itu tidak koyak atau tidak sobek, tapi tetap utuh. Nah, jadi dari peristiwa itu kita melihat bahwa Yesus menampakkan dirinya, Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya ketika itu, memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, jadi kehadiran Yesus itu selalu membawa dampak yang baik. Kehadiran Yesus itu selalu membawa pengaruh yang baik, memberikan pertolongan yang baik kepada orang-orang, terlebih kepada murid-muridnya ketika itu. Kita lihat tadi di situ dalam pembacaan firman Tuhan, akhirnya mereka boleh makan bersama dengan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita untuk hari ini lewat peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias itu? Yang pasti yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita adalah bahwa Yesus itu akan selalu mengasihi murid-muridnya. Yesus itu akan selalu mengasihi kita umat manusia, sekalipun kita melakukan kesalahan-kesalahan. Contohnya nih murid-muridnya. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya berlarian meninggalkan Tuhan Yesus. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tidak ada yang berani mengaku bahwa mereka itu adalah murid Yesus, gitu ya. Jadi Yesus dibiarkan. Itu seolah-olah mereka tidak pernah punya hubungan, seolah-olah mereka tidak pernah bersama gitu. Yesus ditinggalkan begitu saja menjalani penderitaan itu. Tapi kita lihat di sini justru Yesus tidak marah gitu. Yesus tidak membenci murid-muridnya, tapi justru dia datang kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka. Aku sudah bangkit, aku sudah mengalahkan kematian itu. Jadi Yesus tetap mengasihi murid-muridnya meskipun murid-muridnya itu melakukan kesalahan. Nah, demikian juga dengan kita. Yesus itu tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Yesus itu tidak akan pernah berhenti mencintai kita anak-anaknya. Sekalipun kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu selalu memberikan pengampunan kepada kita. Tapi Tuhan itu selalu memberikan maaf kepada kita semuanya. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita yang tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu yang kedua, kita mau belajar bagaimana membangun persahabatan, bagaimana kita membangun keakraban, bagaimana kita membangun kehangatan di tengah-tengah persekutuan kita, baik di rumah, baik di sekolah, atau di tempat kita bermain, atau di gereja gitu. Bagaimana kita bisa membangun kehangatan, bagaimana kita bisa membangun keakraban, lalu kemudian persahabatan itu dengan baik, ya. Nah, contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka makan bersama. Itu makan bersama itu menjadi satu kesempatan untuk berbincang satu dengan yang lain. Jadi makanya orang Batak juga demikian gitu. Kalau dulu-dulu itu kalau makan nggak boleh sendiri-sendiri. Coba deh nanti ditanya opungnya, ditanya mama papanya gitu ya. Kalau makan itu nggak boleh sendiri-sendiri. Jadi semua harus ditunggu ya. Kalau sudah lengkap anggota keluarga di situ baru boleh makan. Nah, jadi tradisi makan bersama ini sesungguhnya memang adalah kesempatan bagi kita untuk membangun
ya, untuk menjalin keakraban satu dengan yang lain gitu. Jadi bagaimana pada setelah makan itu selesai, lalu orang tua akan berbincang-bincang dengan anak-anaknya. Bagaimana satu hari ini, bagaimana pekerjaannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana semua. Jadi anak-anak juga punya kesempatan untuk berbagi cerita dengan orang tua. Jadi itu sebenarnya bagaimana kita membangun kehangatan, keakraban itu lewat kegiatan makan bersama. Tapi kalau sekarang ini justru kegiatan makan bersama itu apalagi di rumah sudah sangat susah, ya kan? Karena apa? Iya, mama papanya sibuk bekerja. Pulang kerja itu udah jam berapa? Kadang udah jam 9, jam 10. Bahkan kadang mamanya pergi pagi, papanya pergi pagi subuh. Malam juga udah pulang larut gitu, sehingga tidak ada waktu untuk ketemu dengan anak-anaknya, tidak ada waktu untuk boleh makan bersama, mengikuti tradisi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi memang bagaimana juga ini menjadi pesan tidak hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi juga kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kita mengusahakan satu waktu, tidak boleh setiap hari, paling enggak sekali 2 hari atau sekali seminggu kita boleh bersama-sama, duduk bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan semua anggota keluarga, makan bersama, bercerita satu dengan yang lain, supaya keakraban itu, silaturahmi itu, kerukunan itu semakin tercipta dari waktu ke waktu. Nah, adik-adik semuanya, ini pembelajaran yang sangat berharga yang boleh kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini. Jadi memang secara keseluruhan sesungguhnya ini mau mengajak kita semua untuk selalu semakin mengenal bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi aku dan kau, mengasihi kita semuanya di dalam kehidupan kita ini. Dan kasih itu yang harus kita tunjukkan ke sesama kita manusia, termasuk di keluarga tadi, lewat kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi yang boleh yang tidak boleh kita tinggalkan. Setiap tradisi yang baik, yang sungguh-sungguh menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semua, inilah pesan firman Tuhan kepada kita, dan hari ini kita akan memasuki aktivitas kelas yang akan dipandu oleh Kak Lisma dan Kak Tika. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kepada aktivitas kelas. Untuk aktivitas kelas kita minggu ini tetap dibagi menjadi 2, adik-adik, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil dari TKA sampai dengan kelas 1-2, dan kelas besar dari 3-4 sampai kelas 5-6. Kan tadi adik-adik sudah mendengarkan nih khotbah dari Inang Pendeta mengenai Yesus makan bersama murid-murid. Dan untuk aktivitas kelas kita minggu ini, kita akan membuat tungku untuk memasak, adik-adik. Tungku untuk memasak ikan yang digunakan oleh murid-murid bersama Tuhan Yesus. Dan karena gini Kak Lisma, dulu kan belum ada kompor gas, belum ada kompor listrik, belum ada oven belum ada ya. Jadi dulu masih memakai tungku ya Kak ya. Betul sekali Kak. Jadi seperti apa sih Kak kalau tungkunya itu apa aja sih? Nah, tungku yang dipakai dulu oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu seperti ini adik-adik. Ya, di sini ada warna-warnanya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat. Yang melambangkan yang hitam ini adalah batu, kemudian yang merah ada api, yang warna coklat adalah kayu bakar. Di mana waktu dulu, zaman dulu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya membuat tungkunya seperti ini untuk membakar ikan. Ya, ikannya ditaruh di atasnya adik-adik ya. Nah, seperti itu Kak Tika. Jadi untuk aktivitas kelas yang
kecil dan kelas besar sama ya Kak? Betul, nanti ada perubahannya Kak, sedikit. seperti ini. Oh gitu. Jadi apa aja Kak, yang dibutuhkannya nih Kak untuk buatnya? Bahan-bahannya yang adik-adik perlu persiapkan di rumah, yang pertama piring kertas atau piring plastik seperti ini. Kemudian ada kertas origami, ya khususnya untuk adik-adik boleh siapkan kertas origami yang pertama warna hitam, warna coklat, warna merah, dan yang lain untuk ikannya boleh warna-warni. Kemudian adik-adik siapkan lem dan gunting, ya untuk menggunting polanya. Kemudian ada tali atau benang untuk nanti akan digantung ya adik-adik seperti ini. Begitu Kak Tika. Oh, jadi seperti itu Kak. Jadi ini untuk yang kelas kecilnya. Kelas kecil, ya. Oh, jadi kalau untuk yang kelas besar tuh seperti apa Kak? Yang kelas besar sama seperti kelas kecil, tapi jangan lupa nanti adik-adik kelas besar menambahkan satu ayat yang akan ditempel seperti ini dari Yohanes 15 ayat 9 yang bertulis, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jangan lupa ya ketika difoto, kemudian dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Katika dan Kalisma tunggu ya adik-adik aktivitas kelasnya minggu ini. Nah, sampai di sini dulu untuk aktivitas kelas kita dalam minggu ini. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Dah. Adik-adik, kita sudah mengikuti aktivitas kelas dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya kami semakin mengerti akan firman-Mu dan kami sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kami sekalipun kami melakukan kesalahan, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah membenci kami, tapi justru akan selalu mengasihi kami semuanya. Ajarlah kami juga untuk selalu boleh menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Ampuni kami akan dosa kami supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita kepada ucapan selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, ada siapa aja Kalisma? Adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April ada Timothy Giovanno Siahaan, ada Elkana Bernantito Siagian, ada Joshua Prasaja Parlindungan Siagian, ada Renata Marsolina Lumbangao, dan yang terakhir ada Marvelino Shalom Immanuel Sitompul. Nah, adik-adik, Inang Pendeta, Katika, Kalisma mewakili seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ini hadiah untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Dan hadiahnya ditunggu ya adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Timothy, padamu Elkana, padamu Joshua, padamu Renata, padamu Marvelino, selamat ulang tahun. Baik adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan bernyanyi dari lagu Sekolah Minggu, Yesus Kekasih Jiwaku. Jangan lupa adik-adik juga mempersiapkan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan di dalam celengan ya adik-adik. Kita akan bernyanyi. Yuk Bang Glenn.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas kita. Kita sudah bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan dan kita akan mengakhirinya. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dalam surga yang memberikan hari yang baik bagi kami, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini sungguh begitu indah yang kami dengarkan, mengajak kami untuk semakin mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Dan oleh karena itu, biarlah kami juga mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan kasih kami kepada Tuhan boleh kami tunjukkan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Mengasihi teman-teman kami, mengasihi papa dan mama, mengasihi guru-guru kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami juga dalam Roh Kudus-Mu untuk semakin mengerti firman-Mu dan selalu memiliki kekuatan yang baru untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami mendoakan buat teman-teman kami, adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka. Tambahkanlah kepada mereka panjang umur, kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga lewat pemberian Tuhan mereka selalu mengingat cinta kasih Tuhan kepada mereka dan mereka selalu bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang selalu memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaannya, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sebagai ayah, sebagai ibu, sehingga mereka tidak melupakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga, merawat, membesarkan anak-anak mereka, terlebih dalam mencukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah kiranya lewat pekerjaan mereka, Tuhan memberikan hasil yang baik, sehingga lewat itu semua mereka boleh bersukacita dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk setiap aktivitas anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan memberkatinya. Kami juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan waktu yang baik bagi kami untuk boleh lepas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh bertemu bersama-sama, bersyukur, beribadah, melakukan aktivitas kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan setiap kerinduan-kerinduan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami yang kami lakukan, agar kami semakin layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan memohon di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Kita sudah mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kalisma, Katika, Inang Pendeta, dan seluruh seksi sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.